pasca terjadinya peristiwa Duren 3. Angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta, kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita, kemudian terseret kepada permasalahan yang bisa menurunkan maruah institusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kita minta bahwa ini jangan terulang kembali. Saya sayang pada rekan-rekan, namun pada saat saya harus memilih, maka saya lebih memilih menjaga institusi. Itu instruksi Kapolri untuk menjaga citra institusi karena ini terkait dengan kepercayaan publik terhadap Polri. Bang Ijul, tadi sebelum jeda saya bilang begitu ya, kasus Sambo Gate ini menjadi bola liar, ada yang minta sampai Kapolri dicopot, ada yang bilang Komnas HAM begini, ada yang bilang Kompolnas begini. Ini karena publik reaktif saking ikut gemas dalam tanda petik atau ada hal lain menurut Anda? Ya sudah pasti. Dari awal kan kata kunci transparansi ini nggak terjawab. Kenapa? Publik dihadapkan pada cerita versi rekayasa. Akhirnya emosional tidak terbendung. Reaksinya juga macam-macam. Dan di situ ditunggangi isu liar A sampai Z dan segala macam. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah mereka juga melihat, jadi karena dari awal pemeriksaan ini harusnya diumumkan. Kami bersama mitra, siapa saja, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, dan yang lain. Jadi publik melihatnya ini terpilah, bukan terpisah. Komnas HAM perannya apa, Kompolnas perannya etik dan profesionalitas, LPSK terkait dengan apa. Jadi masyarakat nggak terdistraksi, seolah-olah melihat lembaga-lembaga ini saling beradu data, saling beradu informasi, saling beradu hasil konferensi pers. Anda melihat persepsi publik begitu? Sudah pasti begitu. Makanya kalau kita lihat komentar di media sosial, kemudian di WA grup, wah A bilang begini, B bilang gini, mana nih yang benar? Gak ada yang benar semua. Itulah kenapa tadi Mas Wahyu bilang ujung-ujungnya ada yang minta dibubarin, ada yang minta ini dihentikan, di stop, dibekukan. Karena dari awal tidak dijelaskan. Padahal hari ini Kapolri bilang, kemarin Menko Polhukam, Prof. Mahfud juga bilang, ini mitra kami dalam bekerja yang menjalankan fungsi dan peran tersendiri. Artinya kan ini terpilah, tidak terpisah. Harusnya itu yang dijelaskan sedari awal kepada publik, dan ini bagian dari indikator siapa yang bertugas dalam tanda petik untuk menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya Komnas HAM, Kompolnas ini adalah mitra yang bekerja bersama-sama dan punya tugas yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dengan Polri. Atasan dari seluruh lembaga ini adalah Siapa Presiden Joko Widodo. Kalau Presiden Joko Widodo dianggap terlalu tinggi untuk menjelaskan persoalan teknis operasionalisasi, maka ada Pak Mahfud selaku Menko Polhukam. Dan ini juga yang beliau jelaskan kemarin di hadapan Komisi 3. Nah padahal harusnya dijelaskan ketika pemeriksaan bersama mitra di awal. Jadi nggak saling beradu. Kenapa? Kok Komnas HAM cuma nunjukin sedikit-sedikit doang ditutup. Lalu rame viral, ada yang ditutup-tutupi, ada yang dipotong. Padahal Komnas HAM nggak boleh menunjukkan bukti pro justisia. Jadi Anda melihat Komnas HAM sudah seharusnya seperti ini porsinya? Sudah seharusnya menjelaskan due process of law, berapa orang diperiksa, substansinya apa, perkembangannya apa, dan ini jadi bahan publik, nagih ke penyidik tim sus. Kata Komnas HAM sudah sejauh ini. Apa hasilnya? Siapa sudah tersangka, siapa sudah ditahan, dan pertanyaan terakhir hari ini, Kompolnas akan menyelesaikan pengawasan, Komnas HAM juga menyelesaikan laporan, maka pertanyaan terakhirnya adalah, Pak Kapolri, ini tim sus sama Irsus kapan selesai tugasnya dan maju ke persidangan supaya dapat cerita yang solid, bukti yang solid, dan tidak ada lagi isu-isu yang beredar di luar. Termasuk bisa beranjak ke soal konsorsium, ke soal-soal yang besar tadi. Jadi bukan hanya menjawab isu dengan klarifikasi versi humas.
Gitu loh. Satu lagi, bergulir kemana-mana, ini menjadi bola liar termasuk tadi ada sebutkan, ada konsorsium 303, ada judi online, ada berbagai kasus lainnya menjadi spekulasi saat ini. Karena belum terbukti ya secara hukum, kita katakan sebagai spekulasi. Menurut Anda itu juga menjadi kewajiban Polri, ya karena sudah menjadi wacana publik, sudah terlempar ke publik, menjadi kewajiban Polri untuk membuka secara terang-benderang, benar atau tidak terjadi ada konsorsium, ada praktik-praktik yang berlawanan dengan hukum? Betul, harus. Nah, makanya saya katakan dengan memilah isunya, yang mana pembunuhan berencananya, yang mana etik profesionalnya, yang mana obstruction of justice ini selesai, maka bisa bergerak ke isu yang bersifat institusional dan lebih besar. Dan ini masif dampaknya ke publik. Pak Kapolri sudah jelaskan, kalau nggak salah minggu lalu dalam akun medsosnya sudah menjelaskan, kita selesaikan persoalan di masyarakat dengan dugaan penyelundupan BBM, illegal mining, pertambangan, illegal logging, judi online, narkoba. Tapi kalau ditindaklanjutinya hanya merespon isu, sifatnya klarifikasi melalui humas, ini nggak akan diseriusin. Seharusnya konkretnya? Misalnya dibentuk tim investigasi, dibentuk tim audit, kalau perlu bekerja sama dengan lembaga yang lain. Kalau sekarang ada penggerebekan judi-judi di beberapa tempat? Kita sudah periksa salah satu penggerebekan dan laporan tahun lalu. Ini nggak mengakar pada siapa sih pendananya, siapa sih bandarnya. Malah kalau nggak salah tahun 2020 dari berapa ratus tindakan barang bukti jumlahnya uang sekian. Artinya setiap kasus yang ditindak itu hanya 300.000 perak. Ini bukan persoalan masif kalau cuma setiap kasus yang ditindak, rata-rata setiap kasus cuma 300.000 perak. Sedangkan yang direbutkan di publik, yang dilempar isunya kepada ada di publik, bagan itu kan nilainya besar ratusan sekali. miliar. Nah ini kan timpang. Padahal kredibilitas ini hanya bisa dijawab dengan langkah konkret yang formil. Tidak bisa hanya dari humas saja. Kompolnas menyikapi berbagai spekulasi ke publik termasuk beredarnya bagan Kaisar Sambo itu, sikap Kompolnas seperti apa? Kami melihat itu sebagai fenomena publik yang harus kita respon. Tetapi karena kita melihat terutama gambar skema itu ya, kita tidak tahu dari mana asalnya, tidak tahu siapa yang buat, tidak tahu benar atau salah, sehingga sementara sikap Kompolnas adalah meminta kepada Polri dengan fasilitas yang dipunyainya untuk menelisik dari mana asalnya. Baru kita benar-benar bicara. Karena tetapi tadi betul Mas Sul bahwa Polri harus secara tegas menyatakan ini benar, ini tidak. Karena kalau ini didiamkan saja, tidak ada respon, akan menjadi bola liar spekulasi mana-mana dan kasihan kalau memang benar nggak apa-apa, tapi kalau salah kan fitnah punya. Kalau tadi Bang Ijul menyebut ya, tidak cukup hanya dengan melalui kanal humas begitu ya. Kapolri menjelaskan ada wujud konkret apa yang harus dilakukan oleh Polri untuk bisa membuat terang benderang berbagai spekulasi mengenai kasus-kasus di sekitaran, di pusaran kasus Sambo ini. Ya harus bisa jujur. Kuncinya polisi itu jujur. Ketika dia nggak jujur, akan ditutup kebohongan-kebohongan terus. Untuk jujur apa? Tadi transparan dan akuntabel tadi. Karena itu ketika ini beredar, ada yang bilang ini buatan Polri, kita nggak bisa bilang iya atau tidak sebelum ada bukti. Maka Polri dengan kemampuan investigatif, kemampuan peralatan yang memungkinkan untuk menelisik soal ini karena ada kemampuan dari mana itu. digital forensik kan bisa. Itu bisa. Gitu ya. Mereka, saya kira ini menjadi salah satu yang harus dilakukan untuk membuktikan ini. Ya memang tidak harus dibuktikan. Artinya harus berani bilang ya atau tidak. Ketika ini nanti mundur-mundur, momentum ini hilang. Ini kan Polri ini kan sudah jatuh sekarang ini. Kemarin waktu di Bangkar naik langsung istilahnya terjerembab ke titik nadir lah. Kita sudah terjun bebas gitu terjun ya. bebas. Kita harus cepat rebound. Dengan apa? Dengan berani jujur. Ketika nggak berani jujur, maka rebound ini nggak akan muncul. Rebound ini nggak akan muncul. Jadi ini momentum ya. Kami memilih diksi itu Pak Wahyu, momentum untuk Save Polri. Saya ke tahapan penyidikan, ke tahapan penuntutan nanti, di mana peran Komnas HAM? Sebenarnya peran Komnas kan kemudian tadi memastikan ada tidaknya pelanggaran HAM, itu yang pertama. Yang kedua, apa pelanggaran HAM-nya? Dan ketika kemudian kami memberikan rekomendasi kepada kepolisian, gitu ya. Ini kan terserah nanti kepolisian, apakah menggunakan rekomendasi Komnas atau tidak. Kalau kemudian menggunakan itu nanti pasti akan jadi bahan. Nantinya pun ketika pengadilan, gitu ya, Komnas bisa diminta keterangannya, gitu ya.
Karena di Undang-Undang Nomor 39 kami dimungkinkan untuk memberi keterangan Di muka sidang ya? di muka sidang sebagai ahli begitu. Nah, kami bisa menyatakan temuan-temuan kami didasarkan pada perspektif hak asasi manusia. Dan ini sudah terjadi. Seringkali Komnas diminta sebagai atau diminta keterangannya dalam persidangan. Terakhir KM 50 gitu. Jadi ketika persidangan KM 50, Komnas HAM memberikan keterangan terkait temuan-temuan Komnas, kesimpulannya apa dan rekomendasi apa yang diberikan kepada Presiden, kepada Menko Polhukam, termasuk kepada kepolisian. Dan itu juga adalah praktek yang lazim sebenarnya di negara-negara lain ketika lembaga negara independen atau lembaga HAM independen dimintai keterangannya dalam proses persidangan. Di banyak negara bahan pertimbangan untuk banyak hakim, ya? jadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan keputusan atau vonis. Jadi kenapa saya tanyakan itu? Karena tentu publik bertanya kemana muara hasil rekomendasi Komnas HAM yang selama ini kemudian dibuka ke publik menjadi jejak digital. Apakah ini akan diuji pada suatu saat, pada suatu tahapan persesuaian dengan alat-alat bukti atau proses penyelidikan-penyidikan yang dilakukan oleh Polri begitu? Kalau nanti, karena ada kemungkinan Bang Ijul, kalau nanti rekomendasi Komnas HAM atau fakta-fakta yang dikumpulkan oleh Komnas dalam proses penyelidikan, investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak bersesuai dengan apa yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dari Polri, apa yang bakal terjadi? Nah itu yang kemudian jadi tugas jaksa ketika dia melakukan penuntutan, dia kan memverifikasi ulang seluruh bukti yang disajikan, apakah sesuai dengan BAP di atas kertas, apakah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan dilengkapi aspek yang disampaikan oleh Komnas HAM, gitu. Jadi itu kemudian menjadi bahan buat jaksa. Sebanyak-banyaknya input bagi jaksa penuntut umum dari berbagai macam aspek informasi, maka jaksa akan semakin leluasa memperkuat surat dakwaannya, melakukan pembuktiannya sampai nanti ketika dia mengajukan surat tuntutan rekuisitor kepada majelis hakim. Jadi ini yang harusnya dalam setiap perkara bahkan ya yang ada aspek HAM-nya. Gak hanya kasus ini harusnya. Tidak hanya kasus ini ya? dalam aspek profesionalitas dan juga etika, itu kan kemudian bisa jadi pemberatan juga dalam tuntutan kepada terdakwa yang disidang. Bahwa ini bukan hanya hukum yang dilanggar, tapi ada aturan tentang etik dan profesionalitas. Ada aturan soal HAM juga yang dilanggar. Ini kan memperkaya penuntut umum, memastikan ini masuk dalam materi pembuktian dan penuntutannya. Untuk apa tujuannya? Ya ini yang disebut keadilan yang material, arahnya ke sana. Oke, kebenaran material akan menjadi dasar pertimbangan dari hakim untuk memberikan vonis. Bang Ijul, karena sudah siap-siap untuk masuk ke tahapan penuntutan, hal apa yang menurut Anda harus menjadi fokus publik ketika kasus ini sudah masuk ke tahapan penuntutan? Hal apa yang tidak boleh kemudian terlewatkan oleh publik pun kemudian panggung berpindah ke muka sidang, ke ruang sidang? Oke, hal paling penting jelas substansinya, materi perkaranya. Jadi publik perlu dugaan pembunuhan berencana. Betul, itu dulu. Jadi materi pokoknya ini adalah dugaan pembunuhan berencana dengan pasal yang berbeda. Ingat nih pasalnya berbeda loh. Ada 338, ada 340, 55, 56. Publik juga disajikan dengan istilah menyuruh. Kalau dalam hukum pidana dia spesifik, Doenpleger. Padahal kalau teorinya ini hanya bisa diberlakukan bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa di bawah perwalian atas dasar perintah sehingga dia tidak bisa dipidana. Nah, ini kan materi yang akan diuji nanti dan hanya bisa dijelaskan ketika jaksa mengumumkan konstruksi hukum yang sudah final. Jadi masyarakat harus berpegang pada cerita yang sudah dipublikasi oleh tim sus, oleh Kompolnas, oleh Komnas HAM. Lalu apakah rumusan ini masuk semuanya, tidak ada yang terlewat di dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum di hadapan persidangan. Publik punya banyak memori soal itu karena atas berkat Komnas HAM, Kompolnas yang kemudian setiap hari terbuka Pak BK sama Pak Wahyu bilang hanya karena ganti-ganti channel aja. Tapi terima kasih untuk itu, konteks itu Pak BK dan Pak Wahyu karena kemudian publik punya catatan-catatan yang kemudian tadi ya Bang Ijul bilang ini menjadi bahan perbanding untuk melihat jangan sampai kemudian ada hal-hal yang ada intervensi lagi dalam proses penuntutan nanti. Tapi kita harus jeda, usai jeda saya akan meminta pandangan Bapak-Bapak soal ini memang masih wacana, tetapi apakah ini menjadi solusi ketika ada yang meminta Kapolri diganti atau dicopot? Usai jeda di Forum Peristiwa.